Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Namun sebelum kami lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, serta bagikan kepada yang lainnya. Baik, adapun si pertanyaannya, silahkan lihat di layar. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apa sajakah yang termasuk fardu-fardu wudu? Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun berada, ya, jadi fardu-fardunya wudhu atau hal-hal yang harus kita lakukan saat kita berwudhu agar wudhu kita sah itu hanya ada 6. Ya, hanya ada 6. Ya, silahkan lihat di layar. Ya, furudul wudhu'i sittatun. Fardu-fardunya wudhu itu hanya ada 6. Maknanya apabila kita telah melakukan yang 6 yang akan kami sebutkan nanti, saat kita berwudu, maka wudunya sudah dianggap sah meskipun kita tidak melakukan yang lainnya atau yang biasa kita kenal dengan istilah sunnah-sunnah wudu. Ya, adapun rukun wudu yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya, niat itu adalah melintaskan maksud untuk berwudu di dalam hati. Ya, bisa dengan bahasa apapun yang dimengerti dan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, lintasan niat di dalam hati cukup misalnya aku ingin berwudu. Ya, kalau bahasa Arabnya itu nawaitul wudu wudu'ah. Ya. Adapun mengucapkan niat dengan lisan, ya itu hukumnya adalah sunnah untuk membantu kekhusyuan hati. Ya, jadi melafazkan niat itu bukan merupakan sebuah keharusan, akan tetapi itu hanyalah merupakan sebuah anjuran untuk memantapkan niat di dalam hati. Ya, adapun niat yang diucapkan atau yang dilintaskan di dalam hati itu boleh dengan bahasa apa saja. Boleh dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'ah, ya, atau kita dengan bahasa Indonesia, aku niat berwudu, atau dengan bahasa apapun yang dapat kita mengerti. Ya, kalau kita mau pakai niat versi lengkapnya atau lafaz niat versi lengkapnya, nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu melintaskan niat, yaitu saat kita melakukan pekerjaan pertama di dalam berwudu, yaitu saat kita membasuh wajah. Ya, jadi waktu menghadirkan niat itu saat kita berwudu adalah saat kita membasuh wajah kita. Ya, jadi saat kita membasuh wajah. Ya, itu yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah ya an-niyatu, niat. Ya, atsani, kemudian rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi. Ya, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Ya, jadi apabila ada orang yang berwudu kok tidak membasuh wajah, ya wudunya tidak sah. Karena membasuh wajah itu merupakan salah satu dari rukun wudu. Ya, adapun batasan wajah yang harus dibasuh saat kita berwudu, ya untuk panjangnya itu panjang yang memanjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala itu ya di atas jidat kita hingga dagu depan bagi orang yang normal. Ya, jadi yang harus diucap itu mulai daripada tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu depan bagi orang yang normal. Sedangkan lebarnya yaitu antara tulang lunak telinga kanan sampai tulang lunak telinga kiri bagian wajah. Itu yang harus dibasuh saat kita sedang berwudu. Ya, itu yang rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi. Oh, kemudian sedikit ada catatan mengenai masalah jenggot. Ya, bagi orang yang berjenggot, apabila jenggotnya tebal, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Ya, cukup membasuh bagian luarnya saja, ya dengan syarat ya jenggotnya laki-laki dan jenggotnya tebal. Ya, jenggot itu dianggap tebal ya,
jika orang yang diajak berbicara itu tidak bisa melihat kulit dagu di sela-sela jenggotnya. Itu sudah terhitung tebal. Kalau kita berhadapan dengan orang yang berjenggot, ya kok kulit yang tempat tumbuhnya jenggot itu di sela-sela jenggotnya tidak terlihat, berarti itu sudah masuk kategori jenggotnya tebal. Yaitu cukup di sela-sela saat berwudu. Ya, kemudian tadi syarat yang pertama tadi jenggotnya laki-laki, berarti kalau jenggot perempuan ya itu tidak wajib. Misalnya ada perempuan ya yang di luar kebiasaan itu ya, biasa kan ada perempuan yang berjenggot, ya itu tidak termasuk karena ya dia bukan laki-laki. Kemudian yang ketiga, syarat rukun wudu yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, adapun batasan tangan di dalam berwudu ya yang harus dibasuh adalah dari ujung jari-jari dari ujung jemari dari ujung jari-jari tangan sampai siku, ya, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, dan siku juga termasuk yang wajib dibasuh saat kita berwudu. Jadi mulai dari ujung jari-jari tangan sampai siku. Itu rukun wudu yang ketiga. Ya. Ya, kemudian ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebahagian kepala. Ya, mengusap sebahagian kepala. Ya, jadi kalau untuk kepala ini cukup diusap. Ya, adapun yang dimaksud mengusap sebahagian kepala dalam mazhab Syafi'i adalah mengusap sebagian kecil dari rambut kepala. Ya, yang dimaksud rambut kepala adalah rambut yang berada di area kepala, meskipun kita hanya mengusap sehelai rambut kita, itu sudah dianggap sah dalam mazhab Syafi'i. Ya, akan tetapi jika ada rambut kepala ya akan tetapi tidak berada di area kepala, maka itu tidak sah mengusapnya. Ya, seperti contoh ada orang yang mempunyai rambut panjang. Ya, maka tidak sah wudunya jika ia mengusap rambut yang keluar dari batas kepalanya. Ya, contoh rambut panjang itu sampai punggung. Ya, dia mengusap rambut yang ada di area punggung yang melewati batasan kepala ke bawah. Ya, maka itu tidak sah. Ya, jadi rambut yang sah diusap adalah rambut yang masih ada di area kepala, yang tidak melewati area kepala. Ya, tapi kalau sudah seperti tadi sudah berada di area punggung, ya jelas itu melewati area kepala, maka jika itu yang diusap maka itu tidak sah. Ya, kemudian syarat mengusap adalah cukup dengan membasahi bagian kepala dengan air yang suci dan mensucikan yang berada di telapak tangan untuk mengusap. Ya, jadi cukup kita basahi tangan kita lalu kemudian kita gunakan untuk mengusap kepala atau rambut kepala kita. Ya, itu rukun wudu yang keempat. Ya, mengusap sebahagian kepala. Al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, batasan kaki adalah dari ujung jari-jari kaki sampai mata kaki. Ya, dan kedua mata kaki juga harus dibasuh. Ya, kedua mata kaki juga harus dibasuh. Ya, ini untuk kaki kanan dan kaki kiri. Ya, itu rukun wudu yang kelima. As-sadisu yang keenam, at-tartib. Rukun wudu yang keenam adalah tertib. Ya, yang dimaksud dengan tertib adalah membasuh anggota wudu sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, ya, yaitu membasuh wajah dulu. Ya, kemudian setelah wajah membasuh kedua tangan, kemudian setelah membasuh kedua tangan mengusap kepala, kemudian setelah mengusap kepala membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, maksudnya itu tidak boleh ya tertukar-tukar atau tidak boleh dibalik, harus mulai kepala, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala baru kemudian kaki. Itu kalau diacak atau dibalik ya itu wudunya tidak sah. Ya, jadi itulah maksud daripada tertib atau berurutan ya di dalam yang merupakan rukun wudu. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Ya, semoga menyimak video ini. Ya, kemudian kewajiban dalam membasuh dan mengusap anggota wudu adalah yang hanya sekali. Ya, adapun yang membasuh 3 kali itu sunnah. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada,
Insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Namun sebelum kami bacakan pertanyaannya, kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, serta bagikan kepada yang lainnya. Adapun si pertanyaannya, Assalamualaikum, Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mendapatkan uang ini di YouTube. Ya, maksudnya apa ya? Ya, Pak Ustadz, mohon beritahukan kepada saya apa sajakah yang dapat membatalkan wudhu, karena saya pernah mengalami sebuah kasus tangan berdarah setelah berwudhu. Ya, karena saya pernah mengalami sebuah kasus tangan berdarah setelah berwudhu, dan bingung karena ada yang mengatakan wudhu saya batal dan ada teman saya mengatakan tidak batal. Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi yang membatalkan wudhu itu hanya ada 4. Ya, maknanya selain dari yang 4 yang akan kami sebutkan nanti, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, yang pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang, ya, kecuali air mani. Ya, jadi keluarnya sesuatu dari, ya, mohon maaf, kemaluan, ya, dan lubang belakang, ya, lubang buang air besar, ya, kecuali air mani. Jadi keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudhu, ya, akan tetapi kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu mandi wajib. Ya, apa yang dimaksud dengan keluarnya sesuatu? Apapun yang keluar itu, apakah yang keluar itu adalah air kencing, ataukah yang keluar itu adalah kotoran dari lubang belakang, ataukah yang keluar itu adalah darah, apa saja selain daripada air mani, maka itu membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal, ya, seperti gila, ya, pingsan, ya, penyakit ayan, ya, dan mabuk dan tidur, ya, kecuali tidurnya orang yang dalam posisi duduk yang menempatkan, ya, mohon maaf, ya, jalan belakang ke tempat duduk walaupun duduknya sambil menyandar. Ya, jadi hilangnya akal, ya, seperti tadi gila, ya, jadi kalau ada orang yang setelah berwudu tiba-tiba dia gila, ya, meskipun sebentar, wudunya batal. Atau dia pingsan setelah berwudu, ya, maka wudunya batal. Ya, atau hilangnya akal sebab penyakit ayan, ya, penyakit ayan, ya, itu, ya, maka wudunya batal. Kalau kambuh penyakit ayannya itu setelah dia berwudu, maka wudunya jadi batal. Ya, begitu juga dengan orang yang hilang akalnya karena tidur. Ya, setelah dia berwudu dia tidur, ya, wudunya batal, kecuali tidurnya seseorang dalam keadaan posisi duduknya itu atau pantatnya itu tetap merapat di tempat duduknya, ya, walaupun duduknya sambil menyandar, asalkan mohon maaf, ya, bokongnya itu, pantatnya itu merapat di tempat duduk, ya, meskipun tidur maka itu tidak sampai membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau wudhunya dalam keadaan pantatnya terangkat dari tempat duduk, ya, atau dia tidurnya sudah sambil berbaring memang, ya, itu jelas wudhunya batal. Ya, itu yang kedua yang membatalkan wudhu. Ya, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah, ya, menyentuh jalan depan dan jalan belakangnya manusia dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemari. Ya, jadi yang dimaksud dengan jalan depan itu, ya, mohon maaf, kemaluannya manusia. Kemudian jalan belakang, yaitu dimaksud dengan adalah anus atau duburnya. Ya, jadi menyentuh kemaluan dan dubur manusia dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemari. Ya, manusianya siapa saja? Ya, apakah kemaluan kita sendiri atau anus kita sendiri, ataukah anusnya kemaluannya orang lain? Ya, mungkin, ya, seseorang itu, ya, setelah berwudu ada anak bayinya yang kecil, ya, tiba-tiba pipis setelah ibunya berwudu, ya, lalu kemudian sang ibu tadi, ya, mohon maaf, ya, membersihkan kemaluan sang anak tadi setelah dibuang air kecil, ya, dengan menggunakan telapak tangannya, ya, menyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemarinya.
maka wudunya sang ibu tadi menjadi batal. Ya, maka wudunya sang ibu tadi menjadi batal. Ya, jadi siapapun, ya, apakah kemaluan kita sendiri atau kemaluannya orang lain, ya, atau dubur kita sendiri atau duburnya orang lain yang kita sentuh dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemari, maka itu membatalkan wudu. Ya, tapi kalau kita menyentuhnya bukan menggunakan telapak tangan, bukan menggunakan perut jemari, ya mungkin setelah kita berwudu tiba-tiba gatal, ya, tiba-tiba gatal. Kita menggaruk di daerah tersebut, ya, dengan menggunakan punggung tangan, ya, kita gosok dengan menggunakan punggung tangan, bukan menggunakan perut jemari atau telapak tangan, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian bagian telapak tangan yang membatalkan wudu di saat kita menyentuh, mohon maaf, kemaluan atau dubur dengannya, itu adalah bagian yang tidak terlihat di saat kita pertemukan antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Ya, coba kita pertemukan telapak tangan kita antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri seperti di gambar. Silahkan lihat di gambar di video. Ya, apabila kita mempertemukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, ya, yang bertemu itu atau yang tidak terlihat itu adalah bagian yang apabila kita menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengannya akan membatalkan wudu. Ya, itu yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit. Ya, bersentuhan kulit ini akan membatalkan wudu dengan 5 syarat. Ya, jadi apabila 5 syarat ini terpenuhi barulah, ya, itu bersentuhan kulit itu akan membatalkan wudu. Ya, syarat yang pertama, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki bersentuhan kulit, ya, itu tidak membatalkan wudu. Ya, atau perempuan sesama perempuan itu tidak membatalkan wudu. Jadi syarat yang pertama yang bersentuhan itu antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, yang bersentuhan itu antara kulit bertemu kulit. Ya, kulit bertemu dengan kulit. Ya, maka tidak membatalkan wudu jika kulit bertemu kuku. Ya, kulit bertemu gigi atau kulit bertemu rambut. Ya, contoh misalnya sepasang suami istri setelah berwudu, ya, sang suami tadi memegang rambut istrinya. Ya, maka itu tidak membatalkan wudu karena yang bersentuhan itu bukan kulit dengan kulit, ya, tapi kulit dengan rambut. Ya, atau kulit dengan kuku. Ya, seorang istri memegang kuku suaminya, mencolek-colek kuku suaminya dengan menggunakan telunjuknya setelah berwudu, itu tidak membatalkan wudu karena yang, ya, tidak bertemu antara kulit dengan kulit. Ya, akan tetapi yang bertemu itu adalah kulit dengan kuku. Ya, atau kulit dengan gigi. Ya, itu juga tidak membatalkan wudu. Ya, mungkin ada seorang suami iseng banget, ya. Setelah berwudu dia ingin pegang gigi istrinya. Ya, maka wudunya tidak batal karena yang bertemu itu adalah kulit dengan gigi. Ya. Ya, jadi syarat yang kedua yang membatalkan wudu itu apabila kulit bertemu kulit. Kalau kulit bertemu yang lainnya, ya, itu tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian yang ketiga, ya, bersentuhan kulit akan membatalkan wudu. Syarat yang ketiga adalah sama-sama dewasa. Ya, sama-sama dewasa antara laki-laki dengan perempuan tadi itu sudah sama-sama dewasa, yaitu antara laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia yang secara fisiknya dapat membangkitkan syahwat bagi lawan jenis. Itu syarat yang ketiga. Ya, kemudian syarat yang keempat, tidak ada penghalang walaupun tipis. Ya, tidak ada penghalang atau pembatas walaupun tipis. Ya, maka kalau ada penghalang atau pembatas meskipun itu tipis, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, antara laki-laki dengan perempuan tadi yang sama-sama sudah dewasa, ada penghalang, ya, atau pembatas meskipun tipis, ya, yang menghalangi, ya, antara kulit antara keduanya, maka itu tidak membatalkan wudu. Contoh misalnya seorang suami menyentuh istrinya tapi istrinya pakai kudung, ya, maka kudungnya itu adalah pembatas meskipun tipis, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, bersentuhan kulit akan membatalkan wudu. Syarat yang kelima, ya, antara laki-laki yang bersentuhan tadi bukan mahram. Ya, tidak ada hubungan mahram. Ya, mahram itu apa? Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi dan tidak membatalkan wudu jika saling bersentuhan kulit. Contoh ibu kita, itu adalah mahram. Ya, karena haram kita menikah dengannya. Ya, kemudian anak perempuan kita, ya, saudari perempuan kita itu adalah mahram.
ya bersentuhan kulit dengannya tidak membatalkan wudu. Anak perempuan kita juga seperti itu, adalah mahram, ya bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudu. Cucu perempuan kita terus ke bawah, itu adalah mahram kita. Ya, begitu juga dengan nenek kita. Ya, nenek dari ayah, nenek dari ibu terus ke atas, itu adalah mahram kita. Ya, mertua perempuan kita setelah kita menikahi anaknya, ya setelah kita akad nikah dengan anaknya, ya maka itu sudah mahram kita untuk selamanya, haram untuk kita untuk menikahinya. Maka itu juga adalah mahram kita. Bersentuhan kulit dengan mertua perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya, akan tetapi istri kita itu bukan mahram. Buktinya kita boleh menikah dengannya. Ya, jadi istri itu bukan mahram. Maka kalau kita bersentuhan kulit dengan istri setelah kita berwudu, wudu kita batal. Ya, jadi istri itu bukan mahram. Akan tetapi ya kita, karena kita sudah akad nikah, ya sudah menikahinya, ya maka kita boleh melakukan hal yang spesial dengannya. Tapi dalam hal ini ya tetap membatalkan wudu karena itu bukan mahram. Ya, jadi itulah 5 syarat bersentuhan kulit. Ya, yang keempat yang membatalkan wudu, bersentuhan kulit akan membatalkan wudu jika memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, ya yang bersentuhan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, syaratnya kulit bertemu kulit. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Antara laki-laki dan perempuan tadi sudah sama-sama dewasa. Yang keempat, tidak ada pembatas atau penghalang walaupun tipis. Dan yang kelima, yang bersentuhan itu antara laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan mahram. Ya, jadi itulah 4 hal yang membatalkan wudu. Ya, yang pertama tadi keluarnya air mani, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang kecuali air mani. Ya, yang kedua hilangnya akal, ya dengan keterangannya tadi. Kemudian yang ketiga menyentuh, kemaluan atau lubang dubur manusia dengan telapak tangan atau perut jemari. Dan yang kelima bersentuhan kulit dengan 5 syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, selain daripada yang 4 itu tidak membatalkan wudu. Seperti yang ditanyakan oleh bapak atau saudara atau saudari tadi, apakah tangan berdarah setelah berwudu membatalkan wudu? Jawabannya adalah tidak, karena tidak masuk pada 4 poin yang membatalkan wudu tadi. Ya, ada juga yang bertanya, setelah wudu kita injak kotoran ayam, batalkah wudu kita? Ya, maka tinggal kita cocokkan, tinggal kita lihat 4 poin tadi, apakah di situ ada menginjak najis membatalkan wudu? Ya, maka ya itu tidak ada. Ya, maka menginjak najis ya ketika setelah kita berwudu itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita mau sholat cukup kita cuci saja tanpa berwudu kembali. Ya, jadi itulah 4 yang membatalkan wudu. Semoga saudara-saudari yang bertanya menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.